Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah dan kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan walaupun pembelajaran melalui rumah ya nak ya. Nah, sebelum belajar marilah kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana seperti biasa ibu ingatkan bahwa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka mulailah pelajaran dengan membaca doa. Baik anak-anak ibu, hari ini kita masih di pelajaran yang kedua yang kita pada pertemuan pekan lalu, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, kita mempelajari tentang makna hari akhir dan juga macam-macam hari akhir. Makna hari akhir ada di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ibu bacakan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, jadi anak-anak ibu, sungguh mengerikan kalau kita melihat makna hari akhir melalui surah Al-Qari'ah. Karena Al-Qari'ah sendiri artinya adalah hari kiamat. Jadi apa hari kiamat itu? Di dalam surat itu dikatakan bahwa hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Watakunul jibalu kal ihnil manfus katanya. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah ke neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah pada ayat ke-9. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Astagfirullah, subhanallah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berat timbangannya ringan ke sebelah kanan. Nah, anak-anak, itulah tadi tentang makna hari akhir yang ada di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kemudian, yang kedua adalah macam-macam hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Nah, kiamat kecil bisa terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Nah, jadi kematian itu termasuk salah satu kiamat kecil ya nak ya. Nah, kiamat kecil biasanya terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, kendaraan tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah menjadi longsor karena membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itulah kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar.
Kiamat besar adalah hancurnya semesta beserta isinya, serta matahari, bumi, dan planet-planet lainnya yang sudah tidak berjalan lagi pada porosnya, sehingga mereka saling bertabrakan. Nah, anak-anak ibu mengerti kan bahwa kita sebenarnya ini mempunyai gravitasi di bumi dan juga mengelilingi matahari. Bukan cuman bumi, tapi seluruh planet yang ada di alam semesta, di jagat raya ya. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang hidup. Itulah kalau terjadi kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Surat Al-Zalzalah juga masih surat Makkiyah. Ya, Ibu bacakan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, jadi sekarang ini belum apa-apa. Apa yang terjadi dengan kita, bencana yang terjadi, itu semua adalah bagian dari kiamat kecil atau kiamat sughra. Nah, kalau pada kiamat kubra lebih dahsyat lagi dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah tentang kapan kiamat itu terjadi. Nah, kemudian kita masuki pelajaran yang selanjutnya, yaitu tanda-tanda hari akhir. Nah, walaupun tidak diketahui kapan terjadinya kiamat, tapi tanda-tanda akan adanya hari kiamat sudah ada. Yaitu yang pertama, banyaknya ulama muslim yang wafat, dan itu sekarang banyak yang terjadi ya. Ada Syekh Ali Jaber, ada almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari, dan banyak lagi yang meninggal. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah itu, makanya untuk menghindari itu, lebih baik kita dari sekarang, dari mulai anak ibu kecil seperti sekarang, banyaklah belajar ilmu agama. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku menyerupai seperti laki-laki. Nah, menyerupai perilaku. Jadi, kalau laki-laki berambut panjang bukan berarti menyerupai perilaku perempuan, karena pada zaman Rasulullah juga laki-laki banyak yang berambut panjang, bahkan Rasulullah sendiri pun berambut panjang. Nah, yang dimaksud menyerupai jadi seperti apa? Yang dimaksud menyerupai adalah tingkah lakunya, kebiasaannya, ya. Dan begitu juga dengan perempuan, misalnya dia bersikap tomboy, kelaki-lakian, mengerjakan semua pekerjaan laki-laki. Terus dia menjadi pemimpin yang seperti laki-laki, memimpin banyak laki-laki dan lain sebagainya ya. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi, dan itu masih banyak terjadi, terutama sekarang masih ada di antara Palestina ya. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kemudian yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, dan ini seiring berjalannya waktu banyak kejadiannya yang terus terjadi di muka bumi. Kemudian hikmah mempercayai hari akhir. Apa hikmah mempercayai hari akhir? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah dan lain sebagainya ya. Yang kedua dan seterusnya.